Selamat datang di rumah, Nona muda. Pergi ke rumah sakit. Halo Nyonya. Di mana adikku? Ah, Nona, permisi. Aku baru tahu kalau itu orang lain. Sekarang kami berada di grup untuk menyelamatkan Anda. Jika ada yang salah dengan adikku, jangan pernah berpikir untuk hidup lagi. Ya, silakan datang ke sini. Apa yang telah terjadi? Akulah yang akan mengaturnya. Camilan malam. Kenapa kamu begitu sia-sia? Halo Kuo Guangshan. Beraninya kamu membiarkan pecundang melakukan operasi pada adikku? Saya kira Anda bosan hidup? Nona, mohon maafkan saya. Maafkan saya, Nona. Hari ini aku akan membiarkanmu dimakamkan bersama saudara perempuanku. Dialah yang membunuh wanita kedua. Dialah yang seharusnya memberikan kompensasi. Pembunuh. Hai. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Xiao Yu. Siapa kamu? Biar ku beritahu padamu. Siapa kamu? Anda adalah Kaisar Santian dengan budidaya 30.000 tahun. Tersihir oleh iblis. Jatuh ke dunia. Menderita ini. Waktunya telah tiba. Setan itu akan segera bangun. Anda harus menghabiskan 10.000 tahun untuk mengembangkan diri sendiri. Taklukkan iblis dan musnahkan iblis. Memberkati rakyat jelata. Merindukan. Aku sudah membunuh bajingan itu. Bahkan jika aku memberikan penjelasan pada wanita kedua. Kalian orang dewasa tidak ingat kesalahan penjahat. Tunjukkan martabatmu. Biarkan aku pergi. Kuo Guangshan, kamu sangat berani. Aku tahu dia pecundang. Beraninya kamu memintanya untuk merawat adikku? Saya benar-benar tidak tahu Anda adalah wanita kedua sampai sebelum Anda masuk. Anda tahu sedikit sebelumnya. Meskipun aku punya 10 keberanian, saya juga tidak berani mengabaikan keluarga Cho. Hei. Dia belum mati. Xiaoe, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda tidak bisa menyelamatkannya, kalian semua harus dikuburkan bersamanya. Tiga perempuan. Kakak perempuan. Membuatku takut sampai mati. Apakah menurut Anda kita bertiga masih sedikit terkendali? Tidak mungkin, sampah tetaplah sampah, jika dia benar-benar mati. Jika tidak, dia akan tetap membiarkan dia memiliki seorang wanita. Ini tidak mungkin. Saya juga telah melihat penyakitnya. Ini adalah penyumbatan pembuluh darah pusat di otak. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dengan teknologi canggih. Bagaimana cara menyembuhkannya? Angka ini terlalu bagus bukan? Perasaan ini sungguh luar biasa. Dokter. Anda mencari saya. Ya saya kebetulan lewat. Apakah kamu baik-baik saja tadi? Tidak apa-apa, terima kasih. Oh benar. Sebenarnya, aku di sini ingin memberitahumu sesuatu. Awalnya, saya adalah kepala ahli bedah pada operasi putri Anda hari ini. Tapi baru saja Dekan memberitahuku, kepala ahli bedah diubah menjadi Dr. Zhao. Oke, aku mengerti. Terima kasih Dr. Li, kamu sampah.
Paman, ini bukan salahku. Penjualnya terlalu terburu-buru. Saya berkata jika saya mengenal Nona Cushang, pukul saya sampai mati. Saya tidak berani. Berapa kali aku mengingatkanmu? Selalu lakukan pemeriksaan latar belakang sebelum mendekorasi. Menurutmu geng kedua itu gila? Jika si pengemil larut malam yang tidak berguna itu tidak secara tidak sengaja menyelamatkan wanita kedua hari ini. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu dan aku. Paman kedua, kamu memberiku pelajaran. Apakah Anda memiliki gadis kecil yang siap untuk dioperasi? UPS. Siapakah Putri seorang pengemil larut malam? Merindukan. Bagaimana kabar kakekku? Tuannya belum bangun. Yo Qian Kun merawat kakeknya di tempat suci pengobatan tradisional Tiongkok. Oke, aku mengerti. Permisi, Nona. Pergi dan istirahatlah. Oke. Bagaimana kabar kakek Yo Lao Tianyue? Menjual produk serupa. Aneh sekali. Ini juga pertama kalinya Lao Chen menghadapi situasi seperti itu. Apakah Anda punya solusi? Biarkan kuda liar kecil itu muncul di hadapanku. Di mana putriku? Oh, Dokter Xiao. Tidakkah kamu tahu, putri Anda telah dipindahkan ke rumah sakit lain? Siapa yang mengaturnya? Dekan Kuo mengaturnya sendiri. Jangan khawatir, Paman, semuanya sudah diatur. Apalagi saya menerima setoran cek dari pembeli ini. Hahaha. Kuo Guangshan, di mana putriku? Bocah jajan larut malam itu berteriak dan menjerit. Ini adalah kantor dekan. Aku beritahu kamu. Hahaha UPS. Dokter. Jangan cemas. Anda juga tahu bahwa kondisi rumah sakit kami terbatas. Saya juga tidak akan menunda perawatan putri Anda. Kami telah membuat keputusan sementara untuk mengirim putri Anda ke rumah sakit tingkat yang lebih tinggi untuk menjalani operasi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Rumah sakit mana? Camilan malam. Apakah Anda merawat direktur rumah sakit? Rumah sakit mana? Orang mengira Anda buta jika makan larut malam. Di mana Anda bisa menangani tikus mati? Nona kedua, kamu bisa menghilangkan reputasi membunuh orang demi amal. Kamu sia-sia. Sampah total. Beritahu aku lagi. Biarkan Xiao Yan segera muncul di hadapanku. Ya. Satsuki. Jika Anda masih ingin melihat putri Anda, kamu segera pergi ke rumah Chu untukku. Ketuk layar untuk keluarga Chu. Aku tidak akan pergi, hahaha. Kehidupan yang bebas dan tidak terkendali. Datang dan nikmatilah. Jernih. Ya ampun. Putrimu ada di tanganku. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda. Keluarga Chu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Anjing. Kekuatan kerajaan naga menutupi langit hanya dengan satu tangan. Tuan Chu dapat memutuskan hidup atau mati hanya dengan satu kalimat. Jika Anda tidak menyembuhkan penyakitnya, putri Anda mungkin tidak akan selamat besok. Saya ingin melihat putri saya dulu, hei. Anda adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Wang kami. Beraninya kamu tidak menaatiku. 2 pilihan. Pergilah ke keluarga Chou. Atau lihat putrimu mati. Kaum muda. Tuan Chu menderita penyakit yang sulit dan rumit. Andai saja tenaga kerja bisa melakukan hal ini. Apa kamu yakin?
Dalam 3 tahun terakhir, gagasan Anda untuk membunuh dukun menjadi seburuk kehidupan. Jika Anda tidak dapat disembuhkan hari ini, kecuali wanita tertua dari keluarga Chu, saya pasti tidak akan membiarkan dia pergi, meskipun putrimu masih hidup. Anda juga tidak dapat melihatnya. Beritahu aku di mana putriku berada. Jika Anda mengambil tindakan pada tanggal 1, aku akan memberitahumu secara alami. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia memberikan penjelasan apapun. Tusuk saja dengan jarum. Xiao Yu, harap lebih serius. Pikirkan putrimu. Xiao Yu. Anda adalah camilan larut malam. Keluar dari sini. Anda tidak diterima di sini. Kalau begitu, haruskah aku melanjutkan? Kakek memanggilmu untuk segera datang. Xiao Ye, kakekku, jika terjadi sesuatu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Penjualan rumah atau rumah stabil dan menguntungkan. Sudah kembali normal. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pakar top seperti Tuan Yao pun tidak berdaya. Sampah ini bisa disembuhkan hanya dengan menusuknya dengan jarum perak. Mendengus. Saya tidak peduli apa hasilnya hari ini. Tidak mungkin bagiku untuk melepaskan putrimu. Penyakit apa yang kakek saya derita? Penyebab penyakit Master Tujia adalah gangguan jantung non-spesifik yang disebabkan oleh parasit. Parasit. Lalu apakah penyakitnya sudah sembuh total? Tidak seluruhnya. Apa artinya? Saya baru saja menyegel serangga itu dengan jarum perak, tapi dia akan bangun dalam 2 jam. Kalau begitu tolong minta Dokter Xiao untuk tinggal selama 2 jam lagi. Saya harus menyelamatkan putri saya terlebih dahulu. Jika ditunda, aku akan menyelamatkan putriku. Aku bersumpah aku tidak akan pernah kecanduan cacing lagi. Saya membantu Anda. Berhenti. Xiao Yi, jangan datang. Bos keluarga Wang sedang menunggu si gua untuk bertahan hidup. Jika Anda melakukan latihan target, tidak ada yang mampu menyinggung perasaan Anda. Hahaha. Hei, kamu tidak tahu itu. Melanjutkan. Mei, tolong bicara. Mei, bicaralah dengan ayah Mei. Hahaha. Kakak, haha, tidak apa-apa. Ayah, apakah kamu di sini untuk mengantarku pulang? Ya, ayah akan mengantarmu pulang. Kakak, ayo pulang. Ayo pulang. Saudara Tiger adalah dia. Selamat datang di rumah, Nona muda. Halo Nyonya. Di mana adikku? Ah, Nona, permisi. Saya baru tahu bahwa saya adalah alternatif Anda. Sekarang saya mempercayai Anda di grup. Jika sesuatu terjadi pada adikku, kamu tidak akan bisa selamat. Silakan datang ke sini. Otak apa? Keluar kapan saja. Saat aku memikirkannya, bukan? Camilan malam. Ini bukan limbah pertolongan pertama. Kuo Baoshan bagus. Beraninya kamu membiarkan pecundang melakukan operasi pada adikku? Saya kira Anda bosan hidup? Nona, mohon maafkan saya, Nona. Hari ini aku akan membiarkanmu menguburkan adikku bersamamu. Apakah menurut Anda itu dia atau pelayannya?
Dialah yang seharusnya diberi kompensasi oleh wanita itu. Belum ada pembunuhnya. Dikuburkan bersama saudara perempuanku. Dialah yang seharusnya memberikan kompensasi. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Selebaran. Siapa kamu? Izinkan saya memberitahu Anda siapa orang itu. Anda adalah Kaisar Zantian dengan budidaya 30.000 tahun. Tersihir oleh iblis. Jatuh ke dunia. Menderita ini. Waktunya telah tiba. Setan itu akan segera bangun. Anda harus menggunakan 10.000 tahun kultivasi Anda untuk menaklukkan iblis dan melenyapkan iblis. Memberkati rakyat jelata. Nona, aku sudah membunuh pecundang itu. Berikan saja penjelasan pada wanita kedua. Kalian orang dewasa tidak ingat kesalahan penjahat. Tunjukkan martabatmu. Biarkan aku pergi. Kuo Guangshan, kamu sangat berani. Beraninya kamu membiarkan dia memperlakukan adikku padahal kamu tahu dia pecundang. Saya benar-benar tidak tahu Anda adalah wanita kedua sampai sebelum Anda masuk. Anda tahu sedikit sebelumnya. Meskipun saya memiliki 10 orang, saya tidak berani mengabaikan keluarga Cho. Hei hei hei. Dia belum mati. Dia belum mati. Guru, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda tidak bisa menyelamatkannya, kalian semua harus dikuburkan bersamanya. Kakak perempuan. Membuatku takut sampai mati. Apakah menurut Anda kita bertiga masih sedikit terkendala? Tidak mungkin, sampah tetaplah sampah. Jika dia benar-benar bukan dia, pasti sangat nyaman untuk kembali ke keindahan itu. Ini tidak mungkin. Saya juga telah melihat penyakitnya. Ini adalah penyumbatan pembuluh darah pusat di otak. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dengan teknologi canggih. Bagaimana cara menyembuhkannya? Wah, angka ini bagus sekali ya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Memberi makan dokter. Dokter, Anda mencari saya. Ya, saya kebetulan lewat. Apakah kamu baik-baik saja tadi? Tidak apa-apa, terima kasih. Oh benar. Sebenarnya, aku di sini ingin memberitahumu sesuatu. Saya adalah kepala ahli bedah pada operasi putri Anda hari ini. Tapi baru saja Dekan memberitahuku, kepala ahli bedah diubah menjadi Dr. Zhao. Baiklah kalau begitu terima kasih dokter. Kamu sampah. Saya benar-benar tidak menyalahkan saya. Tawaran penjual terlalu dangkal. Jika saya tahu, Pousinlah yang mengatakannya. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan berani. Berapa kali aku mengingatkanmu? Pastikan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dengan latar belakang. Saya menemukan Anda bodoh. Jika si pengemil larut malam yang tidak berguna itu tidak secara tidak sengaja menyelamatkan wanita kedua hari ini. Tahun depan hari ini akan menjadi rekor Anda dan saya. Paman 12, kamu memberiku pelajaran yang benar. Apakah Anda memiliki gadis kecil yang siap untuk dioperasi? Memiliki. Kanan. Tunggu dia. Merindukan. Bagaimana kabar kakekku? Tuannya belum bangun. Yo Qian Kun sedang merawat suaka pengobatan Tiongkok. Oke aku mengerti.
Permisi, Nona. Pergi dan istirahatlah. Bagaimana kabar kakek Youlau Suiwe? Mai siang tanggal 4 dan 5 April sangat aneh. Ini juga pertama kalinya Lao Chen menghadapi situasi seperti itu. Apakah Anda punya solusi? Biarkan camilan tengah malam segera muncul di hadapanku. Di mana putriku? Oh, Dokter Xiao, tahukah Anda, putri Anda telah dipindahkan ke rumah sakit lain. Siapa yang mengaturnya? Dekan Kuo mengaturnya sendiri. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Apalagi saya menerima setoran cek dari pembeli ini. Hahaha. Di mana putriku di Gunung Huanghuang? Bocah jajan larut malam itu berteriak dan menjerit. Ini adalah orang buta di antara para dekan. Aku beritahu kamu. Hahaha UPS. Dokter kecil. Jangan cemas. Itu juga karena kondisi rumah sakit kita terbatas. Mengapa Anda menunda pengobatan putri Anda? Saya telah membuat keputusan sementara untuk mengirim putri Anda ke rumah sakit tingkat yang lebih tinggi untuk dioperasi. Tapi jangan khawatir. Rumah sakit mana? Xiao Yu, apakah kamu merawat direktur rumah sakit? Rumah sakit mana? Xiao Yu, yang lain mengira kamu membuatnya takut. Tikus mati adalah yang terbaik. Di kelompok kedua, Anda akan segera membunuh orang. Kamu sia-sia. Apakah itu bau? Mendengus. Tidak bau lagi. Biarkan Xiao Yan segera muncul di hadapanku, ya, ya. Biarkan Xiao Yan segera muncul di hadapanku. Hei, ya, ini waktunya. Shen Yu. Jika Anda masih ingin melihat putri Anda, kamu segera pergi ke rumah Chu untukku. Ketuk layar untuk keluarga Chu. Aku tidak akan pergi, haha. Pukul lebih sedikit. Datang dan nikmatilah. Mei Mei. Ya ampun. Putrimu ada di tanganku. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda. Keluarga Song adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing. Kekuatan kerajaan naga menutupi langit hanya dengan satu tangan. Rencana Tuhan. Satu kata darinya bisa menentukan hidup atau mati. Jika penyakitnya tidak disembuhkan, putri Anda mungkin tidak akan pernah selamat. Aura. Saya ingin membenci putri saya. Hehe. Anda menyelamatkan keluarga Wang kami. Beraninya kamu memelihara anjing dan tidak patuh? Dua pilihan. Pergilah ke keluarga Chou. Atau lihat ibumu meninggal. Pergilah ke keluarga Chou. Atau lihat ibumu meninggal. Kaum muda. Tuan Chu menderita penyakit yang sulit dan rumit. Bagaimana jika ini bisa dilakukan secara manual? Apa kamu yakin? Dalam 3 tahun terakhir, kamu menjadi terkenal karena membunuh Yui. Jika Anda tidak berpakaian bagus hari ini, kecuali putri tertua keluarga Wu, dia harus mati. Meskipun putrimu masih hidup, Anda juga tidak dapat melihatnya. Ceritakan padaku apa yang terjadi pada putriku. Jika Anda cukup menyembuhkan saya akan baik-baik saja. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini sangat besar. Tusuk saja dengan jarum. Xia Yue, harap lebih serius. Memikirkanmu ratu. Anda adalah camilan larut malam. Keluar dari sini. Saya menyambut Anda di sini. Lalu haruskah saya melanjutkan? Kakek-kakek.
Zhang An, cepat datang. Tuan muda, kakekku, jika terjadi sesuatu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Tuan muda, kakekku, jika terjadi sesuatu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Kepala keluarga Cho. Penjualan yang stabil dan menguntungkan. Anda harus kembali normal dulu. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pakar top seperti Tuan Yao pun tidak berdaya. Sampah ini bisa disembuhkan hanya dengan menusuknya dengan jarum perak. Bersenandung. Tidak peduli apa hasilnya hari ini. Tidak mungkin bagiku untuk melepaskan putrimu. Penyakit apa yang kakek saya derita? Dari keluarga tikus. Penyebabnya adalah gangguan jantung non-spesifik yang disebabkan oleh parasit. Parasit. Lalu apakah penyakitnya sudah sembuh total? Tuan Wu. Apa artinya? Saya baru saja menyegel serangga itu dengan jarum perak. Tapi dia akan bangun dalam beberapa jam. Kalau begitu tolong minta Dokter Xiao untuk tinggal selama 2 jam lagi. Saya harus menyelamatkan putri saya terlebih dahulu. Jika ditunda, aku akan menyelamatkan putriku. Aku bersumpah aku tidak akan pernah menjadi manusia lagi. Saya membantu Anda. Berhenti. Jangan datang untuk camilan tengah malam. Bos keluarga Wang sedang menunggu si gua melanjutkan hidupnya. Jika saya tertabrak, tidak ada yang bisa masuk. Hahaha. Pantatmu terbalik. Melanjutkan. Mei, bicaralah, Mei. Mei, bicaralah dengan ayah, Mei. Jelas hahaha. Hahaha tidak apa-apa. Bu, apakah kamu di sini untuk mengantarku pulang? Ya, ayah akan mengantarmu pulang. Ayo pulang, tentu saja. Kait adalah dia. Kait adalah dia. Dialah yang memukulku. Xiaoyi, kamu tidak buruk. Anda benar-benar memperlakukan kami seperti kesemek yang lembut dan Anda bisa mencubitnya sesuka hati. Kamu sangat tercela. Anda jelas berjanji kepada saya untuk menyelamatkan Mei. Tapi saya ingin mengambil organnya secara diam-diam. Apa yang terjadi dengan pengambilan organnya? Bocah, biarkan aku memberitahumu. Di sini. Rajaku adalah surga. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Atau potong pinggang Anda. Atau ginjal seorang bajingan kecil. Kalian orang jahat, jangan menggertak ayahku. Bukan kamu yang melakukan perbuatan baik itu. Tapi tidak apa-apa. Ginjal segar lebih berharga. Dia mencari kematian, dan dia masih berbicara keras sampai dia berada di ranjang kematiannya. Hahaha. Kami harus bertarung dengan cepat. Beraninya orang tua itu tidak mengganggumu. Saudara laki-laki. Biarkan saja aku cacat. Jangan bunuh aku. Jika kamu mati, kamu tidak akan bisa menjual organmu untuk mendapatkan harganya. Mei, bukankah kamu luar biasa? Kamu bajingan, lepaskan putriku. Oke, aku membiarkannya pergi. Jika Anda mengontraknya, saya akan melepaskannya. Oh, kamu sedang mencari kematian. Hahaha, jangan buang waktuku. Jika kamu tidak menandatanganinya, aku akan mencekiknya sampai mati. Jika kamu tidak menandatanganinya, aku akan mencekiknya sampai mati. Siapa yang belum pernah melihat Brother Tiger melakukan sesuatu?
Anda sedang mencari kematian. Ini adalah anggota keluarga Chu. Jika kamu ingin mati, jangan sakiti aku. Pencuri kecil itu adalah tamu terhormat kami. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Sayang, ayo, ayo, ayo. Itu salah paham. Itu semua salah paham. Siapa yang berani menyentuh Xiao Shuiying? Dia adalah musuh keluarga Chu kami. Saudaraku, anak ini ingin praktis dan mendatangkan bencana. Jangan berpikir kamu bingung. Mengapa? Salah. Saudara Chen, Dr. Shen. Tuan, apakah Anda tidak ingat kesalahan para penjahat? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua dia. Itu semua karena dia. Ini semua salahnya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua karena instruksi Wang Hao. Biarkan saya memotong sedikit acar paprika. Tutup aku, tutup aku. Itu bukan salahku. Kalau soal uang, lebih baik ginjal tanahnya disumbangkan. Hidup. Jangan-jangan. Peringatkan Tuhan kecil. Jangan-jangan. Tidak mau. Anak laki-laki. Apakah penyakit orang tua itu kambuh lagi? Penyakit tuanya juga muncul di tangannya. Secara logika, seharusnya tidak demikian. Penyakit orang tua itu tidak akan muncul sampai 2 jam kemudian. Ini baru 1 jam. Pengurus rumah tanggalah yang memberi glukosa kepada pemiliknya. Anda mencari kematian. Pergilah ke Xinjiang Selatan. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan punya harapan. Dan saya akan menyiapkan ginseng. Semakin tua semakin baik. Oke, izinkan saya bertanya. Tidak bagus. Kondisi denyut nadi Tuan Chu telah mencapai titik kritis. Tunda lagi. Jantung akan berhenti berdetak. Tuan Yo, tolong selamatkan kakek saya. Saya hanya punya kepastian. Aku Puntur Sanyin. Ketika Patriark Hua Tuo masih hidup, warga sipil yang tak terhitung jumlahnya yang berada dalam bahaya kematian telah diselamatkan dengan bantuan jarum suntik mematikan. Hua Tuo masih hidup. Ambil 3 jahitan ini. Dia akan mati. Meski detak jantungnya sudah mencapai titik kritis, namun masih bisa digunakan dalam waktu 3 menit. Katak menguap. Nada yang keras. Anda pecundang. Terakhir kali, Tuan Chu bisa mendapatkan transfusi darah. Menurut saya, itu hanya nasib buruk. Saya tidak peduli jika Anda beruntung menyelamatkan orang tua itu terakhir kali. Itulah yang terjadi jika terjadi kesalahan. Ketiganya harus mati. Saya tidak peduli jika Anda beruntung menyelamatkan orang tua itu terakhir kali. Tapi jika ada yang tidak beres kali ini, kalian bertiga harus mati. Bagaimana kita bisa berbicara tentang hidup dan mati jika kita melarikan diri? Da Fang Juesi. Lalu Xiao Shenyi kamu. Apa yang kamu tunggu? Pencuri kecil. Akhirnya ditemukan pencurinya. Ini adalah sekelompok pria yang lebih tua dari paruh pertama tahun ini. Saya masih ingin masuk ke tabel ini. Kerja keras yang cukup. Pencuri kecil, apakah kamu ingin menggantung makam tuan keluarga Chu? Omong kosong. Anda menganggap saya percaya tahayul? Tidakkah Anda mengetahuinya kecuali dalam situasi ini? Setelah Anda mengonsumsi Laoshan ginseng, qi dan darah Anda akan meningkat. Pecahnya pembuluh darah. Tidak heran Lina benar. Anda adalah seorang dukun pembunuh. Saya tidak mengatakan bahwa ginseng liar ini untuk dimakan Pak Tuatu. Chen Yan bukanlah sampah yang baik. Zhao Chen, kalahkan dia. Mungkinkah ini jarum kebangkitan 9 yin yang hilang? Bagaimana ini mungkin? Sihir akupuntur dan maksibusi semacam ini telah hilang di dinasti Qin. Bagaimana dia melakukannya? Siapa namamu? Saudari, namaku Xiang Mei. Berapa umurmu tahun ini? Saya berumur 6 tahun ini. Saudari, aku sangat takut pada orang jahat. Mei Mei tidak takut. Kakak telah membantumu mengalahkan semua orang jahat. Terima kasih saudari. Kakak, kamu cantik sekali. Mengapa adikku begitu baik? Saudari, aku berjanji padamu. Jika ayahmu membantu adikmu menyembuhkan kakek, kemudian saudari akan membantumu memberi pelajaran kepada orang jahat yang menindasmu. Oke atau tidak?
Tembaga merah ini adalah bahan nenek moyang orang tua itu. Mustahil. Bukankah kamu dokter pembunuh dari rumah sakit Nanjiang? Anda dokter yang tidak berguna. Bagaimana mungkin memiliki keterampilan medis seperti itu? Mustahil. Lalu apakah penyakit kakek saya akan sembuh total? Hati wanita tertua telah kembali normal. Orang tua itu akan bangun setengah menit lagi. Kakek, terima kasih. Anda menyelamatkan kakek saya. Mulai sekarang, dia akan menjadi penyelamat keluarga Cuku. Nona Chu sopan. Jangan panggil aku Nona Chu lagi. Panggil aku Tianyue. Adik perempuan, harap ingat untuk datang dan bermain dengan adikmu di masa depan. Baiklah saudari, jangan lupa perjanjian kita. Kamu anak kecil yang pintar. Kakak tidak akan pernah lupa. Sampai jumpa. Bagus untuk berangkat. Duduk. Oh, kakak, ayo, ayo, ayo. Hei hei, siapa kamu sebenarnya? Camilan larut malam, kakak ini. Camilan larut malam. Mari kita lihat siapa yang berani menipunya. Terima kasih, Nona Chu, atas kebaikan Anda. Ini masalah pribadiku. Raleigh. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Sejak saudara Xiao Yu mengatakannya. Saya tidak akan mengambil tindakan hari ini. Tapi jika Anda tidak mengikuti aturan dan menggunakan trik kotor. Jangan salahkan aku. Keluarga Chu tidak sopan padamu. Tangkap dia. Mulai sekarang kamu adalah bosku. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Jika Anda meminta saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Panggil aku saudara Kiao. Sebelas kecil ada di sini. Kenapa kamu di sini? Saya berani bertanya mengapa kita ada di sini. Tentu saja saya di sini untuk menjemput Jiang Mei, cucu dari keluarga Jiang kami. Di mana Xiao Yan Jiang Mei? Nama belakang Mei Mei adalah Xiao. Apakah kamu melihatnya? Hak asuh. Apakah kamu layak untuk putrimu? Bisakah Anda membelinya? Anda menyia-nyiakan. Ya, guru. Jangan lupa. 6 tahun yang lalu Anda datang ke keluarga Jiang kami seperti seekor anjing. Saat itu, dia bahkan tidak sebaik pengemis bau. Keluarga Jiang kamilah yang memberimu makanan dan minuman. Memberimu segalanya. Sekarang lebih baik. Anjing liar yang saya pelihara selama 5 tahun tidak hanya tidak mengenali pemiliknya. Mereka juga mengubah cucu perempuan keluarga Jiang menjadi Xiao. Jaga kebersihan mulutmu untukku. Jika aku tidak membiarkanmu demi kematian adikmu. Anda tidak menyebutkannya. Saya lupa. Hanya wanita jalang bau yang memakan segalanya. Abunya telah lama dikeluarkan dari kuburan leluhur keluarga Jiang. Bahkan abunya pun kami angkat. Abunya telah lama dikeluarkan dari kuburan leluhur keluarga Jiang. Bahkan abunya pun kami angkat, hahaha. Anjing itu cemas dan ingin menggigit seseorang. Hanya kamu sampah. Nyonya Jiang. Apa yang kamu lakukan dengan momo pecundang ini? Pergi dan bawa Mei Mei keluar untukku. Wang Kai, menurutmu apakah aku, Wang Hu, adalah orang yang transparan? Ah, siapa yang kupikirkan? Saudara harimau. Ini adalah tugas orang bodoh. Saya pikir ada seekor anjing yang mengikuti pecundang ini dan memukulinya sampai mati. Saya.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Jiang kami hanyalah hiasan di Xinjiang Selatan? Ah, cobalah. Percaya atau tidak, hubungi saya. Biarlah kamu tidak melihat matahari besok. Jangan berpikir bahwa istana akan mendukungmu. Aku akan takut padamu. Ceritakan tentang sebuah istana kecil. Apakah kita menganggapnya serius? Ah, jika kamu tidak menyerahkan cucuku yang berharga kepadaku hari ini. Keluarga Jiang belum selesai denganmu. Keluarga Jiang belum selesai denganmu. Yao Mingfeng, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja saya di sini untuk menjemput Mei Mei, cucu perempuan keluarga Jiang kami. Untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Agar mendapatkan pengobatan yang lebih baik terhadap penyakitnya. Itu tidak harus terjadi. Penyakit Mei Mei telah disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Tentu saja saya akan menyembuhkannya, hahaha. Bagaimana mungkin? Hanya dukun pembunuh, hahaha. Aku bersaksi. Penyakit Xiao Mei disembuhkan oleh Xiao Shen. Hanya dokternya yang tidak berguna, hahaha. Dokter Xiao, saya datang. Din Kuo, kamu datang tepat pada waktunya. Datang dan bantu saya mengungkap sampah ini. Sampah ini katanya menyembuhkan penyakit yang tidak berguna. Siapa yang tidak tahu kalau dia adalah seorang dukun terkenal di rumah sakit Nanjiang? Ahaha. UPS wanita tua. Anda harus berbudi luhur saat berbicara. Saya menyinggung Dr. Shen. Tidak peduli seberapa kerasnya aku mati. Kamu bukanlah orangnya. Hei, Dekan Wu, apakah kamu terlalu mabuk? Bagaimana Anda bisa menyebut dokter dukun sebagai dokter ajaib? Ah, aku tahu. Anda pasti telah disuap oleh sampah ini. Berkolusi dengannya. Anda ingin menghentikan saya membawa pergi Jiang Mei, bukan? Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Lobulus. Saya tidak peduli jika Anda menyuap Din Kuo. Saya harus membawa Jiang Mei pergi hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Mengapa kamu begitu sopan? Saya ingin melihatnya. Jiang memiliki nada yang keras. Jiang Tai. Siapa wanita jalang ini? Mengapa kamu memukul orang? Hei, jika kalian berdua tidak ingin mati, pergilah. Ini adalah wanita tertua dari keluarga Chu Dianjing. Cucu perempuan Nyonya Chu yang berharga, Chu Tianyue. Bahkan jika ayahmu Jiang Hentai ada di sini, dia tetap harus berlutut. Bibi ketiga. Terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Ini ceknya sebesar 10 juta. Dia adalah anggota keluarga Chu kami. Sedikit menyenangkan. Semoga Anda bisa menerimanya. 10 juta. Sedikit usaha. Dekan dia. Haruskah Kabupaten Nanjiang memberi Anda penjelasan? Merindukan. Dr. Xiao dari rumah sakit Nanjiang kami. Tanggung jawab ada di tangan saya. Kuo Guangshan. Pekerjaan yang ceroboh. Biarkan Dr. Xiao bahagia seperti yang Anda inginkan. Keluar dari sini. Air yang indah. Tuan Yuan, Anda memiliki banyak penjahat. Tolong ampuni aku sekali saja, Xiao Li. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku salah, penjahat. Saya salah telah meninggal sejak lama. Bunuh aku. Aku seharusnya tidak serakah akan uang. Mencuri organ. Seharusnya aku tidak menyentuh putrimu, Putri Xiao Li. Saya dia berpartisipasi. Aku. Dia berpartisipasi dalam Anda berlari cepat. Saya salah tentang Double 11. Dekan Wu. Apakah ada seseorang yang hilang? Hei, ini. Aku bilang pengadilan kehidupan adalah hanya palunya. Itu palunya. Itu rumah sakit. Ayo pergi ke rumah sakit. Aku benar-benar dipaksa oleh Wang Hu. Wang Hu memaksamu. Lagu dokter. Ini semua adalah Leilai. Ah, itu Leilai. Dia lebih buruk dari binatang buas. Ah. Aku bilang aku tidak akan mendengarkannya. Dia akan membunuh seluruh keluargaku. Dr. Xiao, aku berjanji padamu. Saya mulai dari hari ini. Saya tidak akan pernah melakukan hal yang tidak bermoral lagi. Saya salah. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Membunuhmu membuat tanganku kotor.
Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Aku hampir lupa. Saya masih memiliki tempat tidur itu di rumah. Saudara Xiao, saya telah membeli rumah sakit Nanjiang. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai dekan baru. Pimpin pekerjaan di halaman. Halo Tuan Li. Saya pikir kami benar-benar saling mencintai. Saya tidak menyangka akan berakhir berantakan. Wu Zun akan semakin kuat seiring bertambahnya usia. Gayanya tetap sama seperti sebelumnya. Lebih sedikit verbositas, kentut dengan cepat. Jika Anda punya nyali, tolong bunuh seseorang dan beri saya harga. Jika kamu ingin membunuh seseorang, tanyakan saja pada muridku. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan oleh murid saya. Muridmu sangat bagus. Pukul dia sampai mati dengan satu tamparan. 500.000 transaksi. Kakak Gao pandai berakting. Saya langsung jatuh cinta dengan pria berusia 500 tahun ini. Orang-orang dari Hamido. Saya akan menjual Anda ginseng liar. $1.000.000, ginseng Anda bahkan tidak bernilai 10 yuan. Jika Anda tidak membelinya, keluar dari sini. Jangan menghalangi cara saya menghasilkan uang. Jangan marah. Ini juga tidak mudah bagimu. Saya akan membantu Anda menjual ginseng ini 10.000 kali hari ini. Mungkin 10.000 kali. Rasanya enak jika dimakan mentah. Bebek yang sangat mahal. Anda telah mendirikan kios di sini selama beberapa dekade. Tidak ada penglihatan sama sekali. Hanya orang miskin seperti dia yang mampu membeli barang ini. Oh no, ginseng ini palsu. Kamu belum pernah ke sini. Anda tidak tahu aturan di sini. Jika Anda memang ingin membeli ginseng, atau pergi ke toko untuk membelinya, betapapun miskinnya dia. Sekalipun ini palsu, dia tidak mampu membelinya. Dia tidak mampu membelinya. Kemudian Anda membelinya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Sekilas terlihat seperti batang pohon. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, aku buta. Xiaoyan buta karena kamu. Hei, siapa yang kamu tegur? Abang saya. Surga Fajar, tulang penuh dan ramah. Sekilas, dia terlihat seperti naga atau burung phoenix di antara manusia. Saya langsung diusir olehnya. Apakah Anda lupa apa yang Anda katakan 3 hari lalu, Xiaoyan? Jangan berpikir hanya kamu yang memilikinya. Aku juga memilikinya sekarang. Tuan Lin Kanglin telah menjodohkan Suer dengan saya. Nyonya Jiang, diamlah. Tuan Lin Kanglin telah menjodohkan Suer dengan saya. Nyonya Jiang, diamlah. Dr. Lin sebagai kolega. Saya masih menasihati Anda. Bunga mungkin sekali. Tuan Xiao, jangan dengarkan omong kosongnya. Ngomong-ngomong, kakekku akan merayakan ulang tahunnya minggu depan. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu, kamu harus datang. Tolong. Orang malang ini. Apakah kamu tidak tahu? Ayahku menyelamatkan kakek Lin di medan perang. Saya tumbuh bersama Xin Sui. Kekasih masa kecil, bukan. Kakak yang telaten. Camilan malam. Oh. Jadi begitu. Ternyata saya ingin menganggap akar pohon yang patah ini sebagai hal yang wajar. Haha. Ginseng atau akar pohon? Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Cobalah. Seberapa besar tasnya? Aku melihatmu berjalan. Terima kasih atas pentingnya menjaga kesehatan. Ini memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali siswa. Apakah menurut Anda orang tua itu menyukainya?
Saya ingin 200.000, 800.000. 1 juta saudara ini. Saudaraku, tolong tunjukkan rasa hormatmu. Ada seorang pasien di rumah. Saya ingin 3 juta. 3,5 juta. 4 juta. 4,5 juta. Bagaimana kalau kamu bermalam bersama bosmu? Mungkin Anda luar biasa. Zixia, apa yang kamu lakukan? Seseorang telah menemukan dokter ajaib. Paman Kaisar berhasil diselamatkan. 5 juta kakak ipar, lihat dengan jelas. Bagaimana jika itu palsu? 5 juta palsu. Di depan banyak orang, saya akui itu palsu. Bawa kesepakatannya. Tuan Wang, Nyonya Wang ada di sini, silakan masuk. Tuan Lei, Nyonya Lei, Anda di sini, silakan masuk. Liu Xia, siapa kamu? Tidak ada orang tua yang menelepon saya. Dasar bajingan yang menipu makanan dan minuman. Saya melihat banyak orang. Anda terlihat seperti anjing dan berani masuk ke pintu keluarga Lin. Jika tidak percaya, Anda bisa menelepon orang tua itu. Apakah kamu bercanda di telepon? Apakah aku tipe orang yang akan mengganggu orang tua hanya untuk sesaat? Saya menyarankan Anda untuk lebih berpengetahuan. Cepat keluar dari sini. Ayahku ada di medan perang. Adapun pemimpin saya, nama keluarga saya adalah Xiao. Kamu adalah sampah itu. Camilan larut malam, aduh. Apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Saya meminjam uang untuk pengobatan putri Anda lagi. Aku tidak di sini. Saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek Lin. Selamat ulang tahun untukmu. Mari kita bayar kembali uang keluarga kita dulu. Lalu aku pulang, buang air kecil, dan memotret diriku sendiri. Orang-orang yang kita datangi ke keluarga Lin hari ini semuanya adalah orang-orang terhormat, bukan? Tunggu. UPS. Saya Bibi Jiang Chaisong. Hari ini adalah makan malam ulang tahun orang tua itu. Sampah ini bisa dianggap sebagai kebaikan bagi keluarga Lin. Seperti kata pepatah, jangan mengulurkan tangan untuk memukul orang yang tersenyum. Sekarang sampah itu punya hati. Kita tidak bisa berdebat dengannya. Bagaimana kalau kamu mengambil hadiah itu dan menunjukkannya pada Bibi Song? Terlihat miskin. Apakah Anda tidak mempermalukannya dengan membiarkan dia menerima hadiah baptisan? Tuan Song hanya mendapat 15 juta beberapa hari sebelum camilan tengah malamnya. UPS 15 juta. Di mana? Begitulah dia. Kehancuran seperti itu. Ini adalah uang yang dipinjam dari keluarga Lin. 500.000 dengan pokok dan bunga. Lalu saya akan melihat buku apa yang diberikan dermawan kami kepada kami. Makan malam yang enak untukmu. Keluarga Lin kami berbaik hati meminjamkan uang kepada Anda. Anda bisa mendapatkan selusin hari ini. Secangkir teh pecah senilai 1 yuan untuk merayakan ulang tahun. Cangkir Bibi Song dibeli di warung pinggir jalan untuk camilan larut malam dengan kerja keras dan lebih dari 10 yuan. Lelucon yang luar biasa. Keluarga Lin kami akan meminjamkanmu uang untuk merawat putrimu yang terkutuk itu. Lupakan saja jika Anda tidak membayar kembali uangnya. Hari ini, aku memberi orang tua itu ulang tahun dengan omong kosong seperti itu. Apakah Anda ingin mempermalukan keluarga Lin kami? Bibi Su, cangkir ini antik. Itu adalah harta karun yang langka. Harta langka. Apakah kamu pikir aku buta? Apakah kamu pikir aku buta? Anda. Ini adalah cangkir porselen bunga bulan dari dinasti Tang. Hahaha, gelas pecah ini bisa jadi barang antik. Anda pikir saya bodoh? Buka mata anjing Anda dan lihatlah. Itu saja. Sekilas terlihat palsu. Barang-barang lama yang tak ternilai harganya. Kalian benar-benar tidak mengenal satu sama lain, bukan? Meskipun dia sudah tua. Izinkan saya membantu Anda. Jika tidak berhasil, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda 10 ratus. Jika tidak berhasil, saya akan memberi Anda kompensasi ribuan yuan, oke? Saya ingat kata-kata Anda. Bersabarlah. Anda akan membayar harga untuk berpura-pura, bukan? Seseorang, tolong usir pengemis ini keluar dari sini. Sungguh ulang tahun yang luar biasa bagi lelaki tua itu. Jangan ganggu aku di sini. Jika saya melepaskannya, saya akan mati jika saya melepaskannya.
Ayah bernama Xiao Gila. Aku akan membawakanmu cangkir porselen pecah yang harganya lebih dari 10 yuan untuk merayakan ulang tahunmu. Ya, kakek, orang ini memberimu pecahan cangkir sebagai hadiah ulang tahun. Ini di depan banyak orang. Jelas sekali aku takut memukul Mingling. Apa yang kalian berdua lakukan berdiri di sana? Hancurkan dia dengan cepat. Siapa yang memukul? Hancurkan mereka dengan cepat. Siapa yang berani? Xiao Jiang adalah penyelamatku. Saya mengundang Anda untuk camilan tengah malam. Kakek, ayahnya menyelamatkan hidupmu, kan? Tapi keluarga Lin kami memperlakukannya dengan baik. Dia sangat menjijikkan hari ini. Jelas sekali dia tidak menganggap serius keluarga kami. Aku tidak menganggapmu serius, kakek. Tembakan. Ini disebut kakek. Apalagi jika Anda tertipu. Ayah, di mana artis? Saya juga tidak tahan dengan orang bernama Xiao ini. Aku hanya mengatakan itu karena niat. Selain itu, artis akan menyiapkan pesta ulang tahun untukmu hari ini. Anda menghabiskan 5 juta untuk menyiapkan hadiah besar. Berikan kepada saya secepatnya. Barang yang sangat berharga. Saya tidak mampu menjualnya. Ayah, ini bukan polisi bersenjata biasa. Ini adalah Gunung Salju Jiusuan. Gunung Salju Jiusuan. Konon San Simiao menggunakannya untuk memaksa Li Jing, dewa perang di dinasti Tang. Saya telah dihidupkan kembali 2 kali. Gunung Salju Jiusuan ini. Legenda mengatakan bahwa memakan keabadian. Ini adalah kumis di Gunung Salju Jiukuan. Orang lumpuh bisa langsung sembuh setelah memakannya. Tulang kuat seperti paru-paru. Benar sekali. Ayah, cepat dan lihat. Benda ini disebut loba air. 3 yuan dapat membeli banyak hal di Tiongkok Timur Laut. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Kakek Lin. Ini benar-benar barang antik. Setidaknya itu adalah dinasti Tang yang makmur. Cheng Tang, apakah kamu buta? Kualitas ini hanya berasal dari dinasti Tang yang makmur. Bau Tian Tian Wu. Dasar bocah bau. Bau Tian Tian Wu ah. Dasar bocah bau. Ini sangat kejam dan kotor. Tahukah kamu? Ini adalah satu-satunya cahaya bulan yang diturunkan di gereja. Kasih sayang adalah hal yang mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kakek Lin, ini awalnya hadiahku untukmu. Tanpa diduga, saya dihancurkan berkeping-keping oleh Tuan Muda Jiang. Mengapa? Saudara ipar. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Memuntahkan darah. Saya jelas tidak menjatuhkan cangkir ini. Semua orang melihatnya. Inilah yang dilempar oleh wanita muda itu. Bibi, kamu sangat mencintaiku. Saya calon menantu Anda. Aku. Apa yang harus dikatakan? Jiang Han, kamu menjatuhkan cangkir kesayangan orang tua itu. Apakah Anda masih ingin saya memberikan kompensasi kepada Anda? Orang seperti Anda tidak layak memiliki saudara. Lalu keluar dari sini. Saya memecahkan cangkir porselen kesayangan lelaki tua itu, dan ingin melarikan diri. Tidak cocok. Ah! Saya memberikan kompensasi. Bagaimana cara memberikan kompensasi? 1 juta sudah cukup. Jiang Tai, apakah kamu bercanda? Mercy Weihua dinasti Ming palsu yang gagal dijual di Sotheby's bernilai beberapa ratus juta. Ini seharusnya menelan biaya 1 miliar, bukan? 1 miliar. Anda berhenti. Memikirkan. Paman ketiga dari keluarga Lin. Rinkang masih menjadi komandan keamanan publik. Ingin melihat. Jika Anda tidak membayar kompensasi. Saya orang pertama yang tidak menyetujui masalah antara Anda dan King Sui. Bagus. Tuan Xiao. Keluarga Xiao, keluarga Lin. Aku ingat kamu. Sebelum berangkat. Apa? Pinjam 300 juta lagi. Jiang Tai, izinkan saya bertanya kepada Anda. Saya sudah melunasi 1 miliar saya. Apalagi kamu, keluarga Jiang? Ya, kami masih memiliki 4 gigi besar di rumah kami. Tuan Wang menyuruh saya tutup mulut. Wanita jalang itu tidak memilihku saat itu.
Bukan tidak mungkin meminjamkan Anda 300 juta, tapi Anda harus mengemas dan menjual semua aset keluarga Jiang Anda kepada saya. Kemas dan jual kepada Anda. Itu lebih dari sekedar 3 malam. Itu berarti 3-4 miliar. Kentut. Menyinggung keluarga Lin dan keluarga Cho. Sekarang satu-satunya yang berani mengambil alih kekacauanmu adalah aku, Wang Ao. Saya mengandalkan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi dengan mengandalkan kuasa Tuhan? Jangan kira aku tidak tahu. Di permukaan, keluarga Jiang Anda menjalankan bisnis porselen. Dia melakukan banyak hal licik secara diam-diam. Oke. 300 juta, hanya 300 juta. Karena kamu sangat ceria. Lalu aku bisa memberimu hadiah besar. Mengapa Dali membantumu membunuh Xiao Ying? Bagus. Tapi aku punya satu syarat lagi. Saat itulah aku membunuhnya. Saya ingin melakukannya sendiri. Hahaha, kesepakatan. Anda dapat memberikan makanan ringan larut malam senilai lebih dari 1 miliar yuan jika Anda memintanya. Saya pikir Anda sudah kehilangan akal. Saya tidak tahu Yue Hua Mercy begitu berharga. Anda sama sekali tidak tahu tentang uang. Aku akan marah padamu. Datanglah padaku hari ini, hanya untuk memberiku pelajaran. Aku hampir menjadi sangat marah padamu sampai aku lupa. Saya punya teman yang tidak sadarkan diri. Para ahli mengatakan dia masih punya waktu 1 minggu untuk hidup. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Tuan Elang Hitam, ini adalah Yao Qian-kun, ahli pengobatan. Ini adalah guru kedokteran Jepang Hideo Nakagawa. Ini Xiao Ye dari rumah sakit Nanjiang. Ada 2 ahli. Ada Nona Cho. Dokter yang terhormat, ini adalah laporan pemeriksaan fisik yang baru saja keluar. Menurut laporan itu, indikator vital lainnya pada dasarnya normal. Itu hanya kelainan pada gelombang otak. Orang tua itu memiliki keberanian untuk menanyakan denyut nadi yang mulia. Apakah Anda para dokter pengobatan Tiongkok semuanya sampah? Kambuh seperti ini. Pasien dengan penyakit otak yang kompleks. Apa yang bisa Anda ketahui hanya dengan melihat tampilan penjualannya? Saya menduga deformasi tengkorak menekan otak sehingga menyebabkan gelombang otak melemah. Saya menduga deformasi tengkorak menekan otak sehingga menyebabkan gelombang otak melemah. Tidak ada denyut nadi. Jangan punya ilusi apapun. Pada kondisi tahu pals. Anda para dokter Tiongkok yang sangat tidak berguna. Menurutku kecuali aku. Anda tidak tahu penyakit apa yang dia derita, bukan? Tuan Xiao hanya bilang tidak apa-apa. Mau bilang kalau penyakit ini namanya brainstem block, nak? Bagaimana kamu mengatakannya? Selanjutnya, apakah Anda akan menggunakan arus medis bertegangan rendah untuk menyetrum otak? Siapa kamu? Ini adalah rencana pengobatan yang telah dipelajari oleh puluhan ahli dari sekolah kedokteran kami selama beberapa bulan. Ini adalah rahasia utama kami. Bagaimana kamu tahu? Rencana sampah apa? Masih perlu merahasiakannya. Terlebih lagi, rencana itu sama sekali tidak menjadi masalah. Anda membuat diagnosis yang salah. Saya menyebutnya penyakit blok saraf batang otak. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Anda berani menyebut rencana pengobatan Kekaisaran Jepang sebagai sampah? Anak laki-laki. Bahkan jika Anda mengintip rencana perawatan dari Asosiasi Medis Barat kami. Saya masih tidak percaya Anda bisa menyembuhkannya dengan kemampuan Anda. Lalu apakah saya bisa disembuhkan? Kemudian saya akan meninggalkan pengobatan Barat dan pengobatan Tiongkok. Menjadi seorang guru. Lalu jika Anda tidak bisa menyembuhkannya. Ketiga. Jika dia tidak dapat disembuhkan dalam waktu 3 hari, saya memotong tangannya. Mengapa 3 hari? 1/4 jam. Kapan 3 hari? 1/4 jam. Yang mulia baik-baik saja. Tentu saja saya harus berterima kasih kepada Tuan Xiao. Kali ini saya akhirnya melihat kedalaman pengobatan Tiongkok.
Dokter Xiao sebenarnya membuat orang mati otak kembali dari istana neraka hanya dengan akupuntur. Sungguh menakjubkan. Xiao Yunye. Saya benar-benar mendapatkan pengalaman yang membuka mata hari ini. Asosiasi Medis Barat kita tidak akan pernah kalah. Terlebih lagi, Huang Chu belum bangun. Masih terlalu dini untuk mengatakan sanjungan, bukan? Tuan Shi berani bertanya pada Yang Mulia apa penyakitnya. Saya datang dari Yang Mulia. Sepotong sutra melingkar kabut putih diambil dari bagian belakang leher. Sutra keriting kabut putih. Itu benar. Ini adalah sutra melingkar kabut putih. Menyebabkan gelombang otak Yang Mulia melemah. Apakah gulungan sutra ini menyerang otak? Menyedot darah dari otak. Menyebabkan suplai darah ke otak tidak mencukupi. Menyebabkan kelainan dan melemahnya gelombang otak. Lumayan, pengacau kecil. Sakitnya sedikit saja. Namun hifa ini tidak terbentuk secara alami. Tapi budidaya buatan. Maksudmu itu adalah pembunuhan. Maksudmu itu adalah pembunuhan. Itu benar. Ini adalah pembunuhan. Seseorang menanamkan 5 hifa putih ke belakang leher Huang Chu. Saat saraf menyerang otak. Siapa yang berani ingin membunuh Yang Mulia? Xiao Yi. Lanjutkan saja. Untuk membunuh dunia, Anda harus bertanya kepada petugas polisi Zhongchuan tentang hal ini. Datang. Saya mendengar bahwa Anda akan menjadi dokter pengobatan barat. Dan masih ada hal yang harus dilakukan. Guru Ono. Mulai sekarang, Anda adalah guru saya Nakagawa Yingnan. Nakagawa Yingnan mulai hari ini. Pelajari alto. Menarik. Menarik. Tidak heran. Hai guru. Apa yang salah? Guru baik-baik saja. Saya bosan dengan hotpot kecil. Istirahat saja dan semuanya akan baik-baik saja. Ini sudah siap. Tidak ada apa-apa. Tuan ketiga, ada apa denganmu? Gadis. Apakah orang bernama Xiao ada di mobilmu? Bermarga Wang. Bukankah kamu bilang orang ini sangat kuat? Benar-benar orang tua yang sakit-sakitan. Bunuh muridku Leili. Leili memang dibunuh olehnya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jiang Xiao Xiao Ye adalah saudara iparmu. Anda pergi dan mengkonfirmasi. Salah. Itu Xiao Ye, sampah ini. Apa yang dia katakan sungguh sia-sia. Dia tidak pantas untukku. Tunggu sebentar dan biarkan aku datang. Alasan aku mendapat nama keluarga Xiao adalah karena kamu, bajingan. Hal ini menyebabkan kehancuran keluarga Jiang saya. Sekarang kamu jatuh ke tanganku. Matilah kau. Tutup mulutmu. Benar-benar sampah. Lakukan saja dan tutup telepon. Ini benar-benar memberinya keuntungan. Bagaimana cara menghadapi wanita jalang kecil Wu Shuai itu? Coba saya lihat. Jangan berhenti melakukan 1 dan 2 hal. Bunuh mereka bersama-sama dan lepaskan. Di mana toko kecil itu? Lihatlah seperti yang saya lihat. Jangan berhenti melakukan 1 dan 2 hal. Kita bisa membunuhnya bersama-sama. Duduk diam. Tuan Wang. Menurut saya, wanita jalang kecil ini cukup cantik. Bagaimana kalau Anda menyerahkannya kepada saya untuk menanganinya? Hahaha.
Siapa yang berani menyentuhnya? Ah, bukankah kamu bilang kamu membunuhnya? Dia hidup kembali. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang aku? Xiao Yan dan aku berselisih satu sama lain. Tuan muda, saya baru saja menyetrum Anda sampai mati. Mengapa kamu malu? Mengecewakanmu. Hanya Anda 9 yuan 9 pengiriman gratis sepotong sampah. Saya bercanda jika Anda menyetrum saya. Apakah kamu bercanda? Ini adalah tongkat listrik dengan tegangan puluhan ribu volt. Mudah diingat. Jika kamu ingin mati, matilah lebih awal. Silakan perbaiki dia, saudara. Bagus. Karena kamu akan mati. Lalu aku akan mengirimmu ke jalanmu secepat mungkin. Saudara memperbaikinya. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Bangun dan gigit dia. Xiao Ye. Anda dapat mengambil energi dari tongkat setrum, berubah menjadi kekuatan internal. Hari ini saya benar-benar kaya. Tapi sekarang dengan kelompok pencaksilat ini. Bertemu ibu. Itu jalan buntu. Seperti yang diharapkan dari Wuzun. Segera setelah Anda menyerang, pukul dia sampai mulutnya penuh darah. Ini adalah teknik pertarungan legendaris. Asuransi jiwa yang bisa memberi Anda camilan tengah malam hari ini. Saya tidak bersalah. Mustahil. Wuzun dipukul olehmu. Saudara Xiao. Aku akan membunuhmu. Xiaen Dajie. Mulai hari ini, tidak ada lagi raja di Xinjiang Selatan. Aku akan membunuhmu. Xiaen Dajie. Mulai hari ini, tidak ada lagi keluarga kerajaan di Xinjiang Selatan. Jika saya bertemu dengan keluarga Wang di Xinjiang Selatan, bunuh satu orang sekarang. Gulungan. Ayo, ayo, ayo. Pergi. Di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini. Di sini. Siapa kamu hahaha? Teman lama. Mengapa kamu ingin membunuhmu? Sejak kamu menjadi manusia, menjadi sangat rentan. Sebagai terhormat, aku tidak menyukaimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Membunuhmu. Kamu ternyata sangat rentan setelah menjadi manusia. Sebagai terhormat, aku tidak menyukaimu. Saya akan mengirim Anda ke suatu tempat di mana Anda harus pergi sekarang. Raja di sini adalah milik Raja Iblis Penghancur. Ono. Musik. Sentuh orang saya. Harus mati hari ini. Masuk. Masuk, masuk. Kasar. Jika saya ingin mengubah takdir saya dengan paksa, saya akan melawan kehendak surga. Akan melampaui mantra fondasi kokoh Anda.
Konsumsilah budidaya 1000 tahun Anda. Apakah Anda bersedia membayar harga ke-10 untuk seorang wanita fana? Tampaknya dunia peri tidak memilih orang yang salah. Anda dapat membuka saluran Ren dan Du. Biarkan darahnya mengalir kembali. Racun iblis itu menetes keluar. Nona Du. Maaf. Jika aku tidak menyelamatkanmu lagi, kamu akan mati. Saya berjanji untuk tidak menyentuh apapun yang tidak boleh saya sentuh. Harus mati hari ini. Camilan malam. Santian Dizun. Ono, apa yang kamu lakukan padaku? Saya melakukan semua yang perlu saya lakukan. Aku belum selesai denganmu. Anda telah terinfeksi oleh virus tongkat Yin milik Raja Iblis. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Telapak tangan iblis Raja Iblis Yin. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 8 tahun? Dan Anda mengarang cerita untuk berbohong kepada saya. Pernahkah Anda melihat semuanya? Saya tidak tahu. Anda. Saya sudah melihat semuanya. Anda belum mempunyai ide apapun. Saya sudah melihat semuanya. Anda belum mempunyai ide apapun. Wanita seksi. Apakah Anda ingin saya punya ide atau tidak? Hahaha. Jika Anda ingin melihat putri Anda lagi, harus berpartisipasi dalam Dragon Song tahun ini. Xiao Mei, kamu memukul Long Yin pada jenderal tertinggi, Raja Yama. Ayo temui putrimu kalau begitu. Berpura-pura menjadi hantu. Itu pasti kesalahan keluarga Wang dan Shota. Tuan rumah, sebenarnya bukan aku yang melakukannya. Aku lari darinya dan berpisah. Itu pasti asap senjata. Itu pasti dia. Dia membunuh Huzun dengan satu pukulan. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Orang dewasa di keluarga Anda. Sebenarnya bukan aku yang melakukannya. Aku lari darinya dan berpisah. Itu pasti asap senjata. Itu pasti dia. Dia membunuh Huzun dengan satu kepalan. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Apakah Anda sudah berkolusi dengannya? Saya mendengar bahwa ini adalah sahabat mertua Anda. Orang dewasa di keluarga Anda. Dia bekerja sama dengan keluarga Lin untuk menipu saya atas semua properti keluarga Jiang. Dia dan saya memiliki kebencian yang sama karena mengambil alih keluarga kami. Bagaimana saya bisa berkolusi dengannya? Di mana istriku? Itu miliknya, itu dia. Dialah yang membunuh cucumu. Di mana Xiao Mei? Sungguh indah. Di mana Raja Iblis ini? Raja Iblis yang hebat. Omong kosong. Seperti apa bentuknya? Anda dan Wang menambahkan putri saya. Di mana putriku? Itu sudah cukup, guru. Apakah kamu membunuh anakku? Aku hanya membunuh Raja Iblis. Aku menghancurkan jalan anakmu. Kalau begitu beritahu saya bagaimana anak saya meninggal. Ya ampun. Anda harus bertanya kepada Pangeran Sang tentang hal ini. Mengemas. Masih berpura-pura berada di sini. Seseorang datang dan berpura-pura untukku. Potong orang ini untukku. Biarkan musuh pergi. Oke, bagaimana kamu bisa meminta maaf di depanku seperti ini? Kalau tidak, bunuh perempuan jalang ini. Melanggar nyonya, kakek Hili. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kaisar sangat agung. Berani menyentuh orang-orang dari keluarga Chu saya. Itu orang-orangmu. Bunuh anakku dulu.
Tuannya siap membunuh raja. Saya hanya mendubing lagu-lagunya. Selain itu, dialah yang menculikku dan Tian Yu. Zhao Chun bisa bertarung. Pao Xiaoyun tidak pergi bahkan setelah kematiannya. Meskipun demikian, mengapa Xiaoyun bertindak begitu kejam? Fraktur komunitif. Anak saya tidak langsung dibunuh, tapi dia dilarikan ke kematian. Xiao Li, kamu harus mengorbankan hidupmu demi kaisar. Apakah kamu ingin menjadi biksu bersamaku? Anda harus merobek wajah saya. Apakah itu keluarga Chu dari Nangong? Harus putus. Jadi bagaimana jika kita putus? Ratu adalah anak kandungku. Putraku adalah masa depan keluarga Wangku. Pernahkah kamu membiarkannya pergi? Aku membunuh anakmu. Adalah baik untuk melakukan bisnis sendirian. Jika Anda bisa menghilangkannya, Anda berani melakukannya. Satu orang mengakhirinya. Keluarga Wang yang lama tidak akan pernah mempermalukan keluarga utama. Adik kecil, selamat tinggal. Kakek, tolong selamatkan adikku. Selamatkan adik kecil. Wang Tianba. Saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan. Selebaran. Jika Anda tidak mengambil tindakan lagi, jangan salahkan aku karena menyakitimu. Tidak ada lagi cedera. Wang Tianba. Beraninya kamu membunuh penyelamat yang mulia. Menurut saya. Paman Wang. Biarkan gadis itu pergi menemui yang mulia. Ini adalah masalah pribadi antara aku, keluarga Chu dan Xiao Yu. Raja Chu, apakah kamu khawatir? Xiao Yu membunuh anak kandungku. Saya berselisih dengannya. Memang benar dia menyelamatkan hidupmu. Tapi aku tidak bisa menghindarinya hari ini. Bunuh Wangao untuk camilan tengah malam. Apakah ada bukti? Tanyakan kepada keluarga Wang apakah mereka salah terlebih dahulu. Berkolusi dengan Wu Zun untuk menculik Xiao Ye dan Chu Tianyu. Paman Wang. Saya dengar Anda menginginkan transplantasi ginjal. Saya juga ingin mengambil tubuh hidup putri Xiao Ye untuk diambil ginjalnya. 4 keluarga besar bertarung secara terbuka dan diam-diam. Saya akan mencobanya. Apakah kamu akan menemuiku sekarang? Hal ini sampai ke telinga sang ayah. Saya khawatir tidak akan ada lagi harta karun bencana kematian elf mulai sekarang. Lalu apakah kematianku akan sia-sia? Lipo. Lalu apakah kematianku akan sia-sia? Akankah Wang Cuming menjadi penerusmu, Wang Tianba? Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Berdasarkan apa yang dilakukan keluarga Wang Anda di Xinjiang Selatan, kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Tapi tidak sampai aku menemukan kebenarannya. Tuan Xiao tidak akan membiarkan orang jatuh begitu saja. Bagus. Tinggal menunggu kabar baikmu. Manggis-manggis. Tunggu. Di mana putriku? Saya tidak tahu. Siapakah Raja Iblis itu? Di mana putriku? Saya tidak tahu siapa Raja Iblis itu. Setan macam apa ini? Siapa yang telah kamu sakiti? Apa yang Anda minta kami lakukan? Apa yang terjadi dengan kompetisi bahasa Inggris publik? Xiao Yu, dari mana kamu mendengar bahwa dia adalah Raja Iblis? Dia meminta saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi naga elang. Jika saya menang, saya bisa melihat putri saya. Huang Chu. Apa sebenarnya kompetisi naga elang itu? Kompetisi elang naga.
Itu adalah duri di jantung kerajaan naga kita. Situasi saat itu. Tuan Chu juga hadir. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Dongying menggunakan pengobatan baratnya untuk menantang pengobatan tradisional Tiongkok Longguo. Tetangga berinisiatif melawan. Itu Lin Shengnan, kakek Lin. Bukan Lin. Itu ayahnya Lin Jiang. Saat itu, semua orang setuju bahwa ini adalah kemenangan 100%. Namun dia justru mengaku kalah. Saat itu, semua orang setuju bahwa ini adalah kemenangan 100%. Tapi dia sebenarnya menyerah. Para dokter pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok tidak mampu mengangkat kepala mereka selama lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 tahun telah berlalu dalam sekejap. Permainan ini sama seperti sebelumnya. Racun ganas berarti kematian. Kakek, kali ini ada kakak Xiao di kerajaan naga. Xiao Cheni, 1 lawan 10. Kalahkan orang-orang itu. Hanya kekuatan hidup dan mati. Dinasti. Saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi lagu naga ini. Jangan pikirkan itu. Saya pikir Tuan Xiao pasti akan memenangkan kompetisi lagu naga ini. Tapi menurutku ini. Apakah Long Yihui setuju? Camilan malam. Saya akan meminta Anda untuk sepenuhnya membantu Long Yiji dalam kompetisi lagu naga. Saya akan meminta Anda untuk membantu sepenuhnya asosiasi lagu naga dalam kompetisi lagu naga. Adik. Apa yang terjadi padamu? Wuan Xian. Kudengar kamu akan bergabung dengan Long Yi. Bagaimana kamu tahu? Izinkan saya menasihati Anda. Bolehkah saya bertanya mengapa badan salju terjadi terakhir kali? Saya hanya berpikir kamu luar biasa. Jika Anda harus berpartisipasi dalam kompetisi, dilihat dari potret ketidakhadiranku. Hal-hal yang tidak boleh dilepaskan harus dilepaskan. Sesuatu. Raja Iblis jiwa iblis. Dewa jiwa perang adalah Raja Iblis saat ini. Tahu. Raja Iblis membawaku untuk menemukannya. Tidak tahu. Wuman Xian, menurutku kamu adalah Raja Iblis, kan? Saya tidak. Segala sesuatu yang Anda lakukan adalah demi keselamatan 3 alam. Beraninya kamu mengatakan tidak. Kalau tidak, bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah Kaisar Santian? Segala sesuatu yang Anda lakukan adalah demi keselamatan 3 alam. Beraninya kamu mengatakan tidak. Kalau tidak, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah Kaisar Perang? Kaisar Zun sangat berkonflik. Semuanya adalah 2 kutub dari 3 alam. Mantan yang terakhir. Begitu Kaisar Santian muncul di dunia, Raja Iblis pasti akan bersatu kembali. Jika itu benar. Tepat di sampingmu. Siapa kamu? Ribuan tahun yang lalu, sama seperti kamu. Juga. Ternyata cabang bumi sebelumnya. Kaisar Zun datang ke dunia. Harus melalui 7 emosi dan 6 keinginan. Selamatkan orang lain terlebih dahulu dan selamatkan diri Anda sendiri terlebih dahulu. Satu gerakan ceroboh menyebabkan setan akan memanggil Raja Iblis. Itu hanya karena aku tidak bisa bertahan dari krisis cinta ini. Baru saja mengalami bencana. Akan memanggil Raja Iblis. Itu karena saya selamat dari krisis cinta ini. Baru saja mengalami bencana. Hidup abadi selama ribuan tahun. Jadi aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Kamu membuatku menyerahkan segalanya. Menjadi pencuri musuh murni. Tapi aku masih punya anak perempuan. Dan kekasihku. Jika aku menurut, Tuhan menyerah padanya. Saya akan menjadi seorang kaisar murni. Apa gunanya malaikat seperti itu? Pergi saja. Aku tidak akan menyerah. Jika ada sesuatu yang benar-benar dirilis, aku akan menyerahkan tubuhku untuk menebus semuanya. Anda menunjukkan kepada saya apa artinya menjadi seorang kaisar.
Saya mengagumi. Jika perlu di masa depan, Anda bisa pergi ke toko perlengkapan bayi kapan saja. Anda adalah camilan tengah malam. Siapa kamu? Anda berani mencuri kuota saya untuk pembongkaran? Xiaoye, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah Anda tuli atau otak Anda rusak? Mereka bilang anjing yang menggonggong tidak bisa menggigit. Bagaimanapun, dia seorang dokter. Persetan dengan ibumu. Melepaskan. Menurutku siapa itu? Ternyata itu adalah Lin Kingsui. Wah, tidak mudah melihat orang-orang dari keluarga Lin di tempat ini. Kakek saya dijebak saat itu. Hahaha. Kakekmu sengaja kalah dalam permainan. Semua orang yang hadir tahu. Jika saya adalah Lin Jiang, saya melompat dari gedung untuk meminta maaf. Kakekmu sengaja kalah dalam permainan. Semua orang yang hadir tahu. Jika saya adalah Lin Jiang, saya melompat dari gedung untuk meminta maaf. Dasar jalang, beraninya kau memukulku? Aku akan menghajarmu sampai mati. Saya tidak menyangka permainannya belum dimulai. Kalian orang-orang dari kerajaan naga hanya bertarung di dalam sarang. Anjing menggigit anjing, hahaha. Xiao Bazi, siapa yang kamu bicarakan? Ini adalah pemain klub dongeng. Kepala muda keluarga farmasi Kuanyang, Tuan Yuani Kuan, penguasa Jepang. Di dongeng, statusnya hanya lebih rendah dari Zhongxuan Taidu. Kuanyang Yuani. Kuanyang bajingan, siapa yang kamu telepon? Apakah kamu, klub Longi, takut? Sebenarnya banyak sekali yang mengirimkan orang kulit putih untuk mengikuti kompetisi. Pakaian asli tawanan. Siapa yang kamu panggil bajingan? Mendengus. Apakah kamu, klub Longi, takut? Untuk benar-benar mengirim orang bodoh itu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ya, saya pikir itu adalah duel antar master. Tak disangka, semua orang yang datang adalah anjing yang menggonggong. Hahaha. Sayang sekali, kalian berdua keluar dari sini. Dengan keamanan, ledakan mereka. Bukankah sulit bagi saya, Yanjing dan keluarga Li, untuk berbicara? Permisi. Saya seorang dokter baru. Aku akan meledakkanmu. Berhenti. Sialan. Tuan Xiao. Maaf. Disiplin yang longgar dan longgar. Sungguh menyinggung. Mohon maafkan saya. Apakah kamu melakukan kesalahan? Dia sia-sia. Ah, cepatlah berlutut dan minta maaf pada Tuan Xiao. Guru, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia sia-sia. Anda segera meminta maaf kepada Tuan Xiao. Jika tidak, mulai hari ini, Anda dan saya memutuskan hubungan guru-murid. Guru, kesalahan apa yang saya lakukan? Anda ingin memutuskan hubungan dengan saya. Kesalahannya adalah saya bodoh. Merasa menyesal. Maaf. Duta besar kecil. Berlututlah. Maaf Tuan Xiao. Apakah kamu berakting? Uji magang ke surga untuk membunuh orang Cina. Anda benar-benar berpikir kami orang dongeng bodoh? Anda sedang berakting. Xiao Li awalnya adalah seorang dokter ajaib. Dan kamu pikir kamu ini siapa? Apakah dia bertingkah di depanmu? Guru, metode ini terlalu kekanak-kanakan, bukan? Dia bahkan tidak punya rambut. Manakah dari master di TV yang tidak abadi? 7 tua dan 80. Keluar dari sini.
Keluar dari sini. Jika tidak, Anda lihat semua orang sangat sibuk. Jangan buang waktu. Yulongin Society akan berlutut di depanku di depan semua orang. Menyerah dengan patuh. Kembali dan bakar resep dan peralatan listrik. Laporan variety show besok. Mungkin asosiasi dongeng kami akan mengizinkan Anda, orang Longgui, bekerja sebagai dokter hewan untuk menghidupi keluarga Anda. Tiba-tiba sepertinya saya tidak tahu. Bukan karena orang tua ini tidak punya otak. Itu adalah pengobatan tradisional Tiongkok Anda yang hanya dangkal. Hahaha Yuan Yu, apa yang lucu? Kazuo Higashikawa melihat tangan kiri guru itu. Murid guru Nakagawa Inan. Beri penghormatan kepada guru. Bawa Nakagawa pergi. Apa yang baru saja kamu katakan? Menguasai. Ini tidak mungkin. Siapa kamu? Itu sama dengan apa yang kamu katakan. Dokter magang di rumah sakit Nanjiang. Setelah diperiksa, dia adalah dokter junior dari rumah sakit Jiangnan. Bahkan kabarnya telah menyebabkan kematian. Dia adalah tentara bayaran pembunuh. Saya tidak tahu. Dia telah menyelamatkan pasien yang belum diselamatkan oleh Tuan Song Chuan. Tapi itu mungkin hanya kecelakaan. Haruskah kita mencari orang lain selain dia? Sama seperti cara kami menangani keluarga Lin saat itu. Kerajaan naga sekarang bukan lagi kerajaan naga seperti dulu, membunuh orang di tanah orang lain. Apakah kamu bosan hidup? Selain itu, topik yang kami berikan kali ini adalah masalah kesehatan yang sulit di dunia. Mereka kalah. Ya. Apakah anjing memakan daging atau kotoran? Dia adalah seekor anjing. Tidak mungkin dia. Ketika saatnya tiba, orang-orang dikirim oleh Huang Chu untuk mendukung asosiasi pertanian. Anda perlu memeriksanya dengan cermat. Ya. Setiap orang. 3 orang berpartisipasi dalam pertandingan besok. Tim Inlang sudah memesan 2 tempat. Mereka adalah Luming, Lin Junan, dan Lin Lang. Presiden. Karena keluarga Lin kami kalah dari Donging 30 tahun lalu. Sekarang biarkan keluarga Lin berperang lagi. Apakah Anda tidak takut melakukan kesalahan yang sama lagi? Beranikah Anda bertanya kepada Dr. Li? Kecuali Tuan Lin. Siapa yang bisa bermain? Siapa yang berani melawan? Biarkan aku melakukannya. Sekarang triknya telah terungkap. Jika tidak ada kandidat yang cocok, kalau begitu biarkan aku melakukannya. Saya bersedia berjuang demi negara demi Tuan Lin. Hanya, saya baru mempelajari pengobatan Tiongkok selama beberapa tahun. Guru, Xiao Ye baru belajar beberapa tahun. Anda berani sejajar dengan kami. Memperingatkanmu lagi. Berhentilah bersikap kasar pada Tuan Xiao. Kalau tidak, keluar dari sini. Dr. Li juga sangat patriotik. Jangan diam meskipun Anda sedang minum. Jika Anda tidak memiliki pendapat, itu saja. Huang Chu sudah mengaturnya kemarin. Orang ketiga adalah Tuan Xiao, si pengemil larut malam. Guru, bagaimana ini mungkin? Huang Chu telah koma selama lebih dari 10 hari. Saya sudah mencari ratusan Taisan Beidou tetapi saya masih belum bangun. Bagaimana mungkin saya memesan jajanan larut malam untuk datang ke lomba tadi malam? Seseorang tidak ingin aku bangun. Bertemu Yang Mulia. Disiplin yang lemah. Sungguh menyinggung. Yang Mulia, betapa bijaksana dan kuatnya Anda. Mengapa mengirim dokter dari tempat kecil seperti Nancheng untuk mengikuti kompetisi?
Ini terkait dengan martabat keterampilan medis kita di Kerajaan Naga. Itu adalah salah satu takdir nasional. Jika Anda kalah dalam permainan, keterampilan medis negara naga kita tidak akan pernah berubah. Kekuatanku adalah penghancurnya. Saya percaya padanya. Di game ini, dia pasti akan mengalahkan Long Kuo. Halo semuanya, pemirsa. Ini adalah adegan kompetisi naga elang. Saya Linnan, seorang reporter dari Longguo. Liputan langsung-langsung. Lalu ada 10 menit lagi. Kompetisi terkenal di dunia ini akan segera dimulai secara resmi. Di belakang saya ada kontestan dan penonton dari seluruh dunia. Konon hadiah kejuaraan kompetisi ini disediakan oleh World Medical Association. Satu-satunya bunga bana yang ada di dunia. Jadi siapa yang akan memenangkan hadiahnya? Siapa yang bisa memenangkan kompetisi ini? Kami akan menunggu dan melihat. Pemirsa yang budiman. Itu adalah tempat konferensi naga elang. Permainan ini baru saja berakhir. Pada akhirnya, negara naga kita meraih kemenangan terakhir. Komunitas medis di negara saya berada dalam kondisi yang memalukan. Mari kita temui pahlawan kita. Camilan tengah malam dokter ajaib kami kembali dengan penuh kemenangan. Lightning Emperor sedang menunggu Anda untuk memenangkan kejuaraan. Aku akan menggunakan putrimu untuk memerasmu agar membayar kembali Bian Hua Hua. Lalu aku memerintahkanmu untuk membunuh putra mahkota kerajaan naga. Dapatkan segel giok sentian. Lalu aku bisa memulihkan semua mana milikku. Tinggalkan dunia ini sepenuhnya. Kembali ke sebelum kata-kata menjadi salah. Aku ingin membunuhmu juga. Hahaha. Kaisar ruang pameran. Tidak memenuhi harapan saya. Saya Mo-chun. Para bawahan awalnya gagal memulihkan Xiao Yan. Kirimkan saya video Xiao Yan yang mencoba membunuh Huang Chu secara online. Tingkat keamanan di Istana Huangchu jelas lebih ketat dari sebelumnya. Tampaknya video yang dikirim kakekku, Raja Iblis, ke internet untuk menjebakmu karena membunuh Huangchu dilihat oleh pejabat senior Kerajaan Naga. Kalau tidak, jumlah penjaga tidak akan bertambah banyak. Raja Iblis ini sungguh tercela. Kakek Raja Iblis merancang begitu banyak hal hanya untuk mendapatkan segel kematian giok dalam pertempuran. Kemarin dia menggunakan ancaman yang jelas. Saya tidak akan mudah menyerah kecuali saya berhasil. Apakah maksud Anda Raja Iblis secara pribadi akan membunuh Huang Chu? Dapatkan segel giok penekan setan. Jadi kita harus buru-buru menyelamatkan Huang Chu di hadapan Raja Iblis. Huang Chu adalah temanku. Kita tidak boleh membiarkan iblis itu berhasil. Camilan malam. Beri aku cibi dan bantu aku. Tuan Chu. Iblis di belakangnya. Kirim orang untuk mencari kemana-mana. Saya rasa tidak perlu terlalu jauh. Dekat Nanjiang. Oh, hal yang paling aku khawatirkan saat ini. Yang mulia, cobalah. Segel giok yang saya rencanakan ini akan jatuh ke tangan Mu Zun. Sesepuh. Segel giok penekan setan adalah orang suci rahasia yang mulia. Tidak ada segel giok kedua di dunia. Hahaha, aku akan memberitahumu hasilnya sekarang.
Rahasia kerajaan. Di mana letak negaranya? Aku tidak mungkin memberitahumu. Raja Iblis. Anda menebaknya dengan benar, saya adalah Raja Iblis. Serahkan. Segel giok penekan iblis. Segel giok mengenali pemiliknya. Meski aku menyerahkannya padamu, dia mungkin juga tidak mengikutimu. Hahaha, bukankah ini sangat sederhana? Aku membunuhmu. Akankah saya menjadi master baru? Apa yang harus dilakukan dengan cakar jahat itu? Masih ada harapan. Adik kecil, kamu harus menyelamatkannya. Saya tidak bisa begitu saja menyaksikan Paman Kaisar meninggal di depan mata kita. Dan bagaimana jika dia mati? Bahkan jika kamu melompat ke Sungai Kuning, kamu tidak akan bisa menghilangkan fakta bahwa Raja Iblis menjebakmu. Oke, saya akan mencari tahu. Apa yang sedang dilakukan Xiao Yu? Jangan bergerak. Ah Qian, kamu salah paham terhadap kami. Chu Tianyu sangat beruntung karena Huang Chu menganggapmu sebagai teman. Tanpa diduga, dia memiliki niat buruk ketika meminta pria bernama Xiao ini untuk merawatnya. Ah Qian, kami benar-benar di sini untuk menyelamatkannya. Katamu, jelaskan kepada Raja Neraka. Adik laki-laki. Adik laki-laki. Sepertinya aku terluka. Tianyu. Adik laki-laki. Tidak apa-apa. Tianyu, aku di sini. Nih. Oh no, seluruh kota sekarang penuh dengan poster buronan untukmu. Kamu perlu semangat. Raja Iblis mendapat serangan penekan iblis. Buka istana penindasan iblis. Dengan cara ini, semua orang mati sia-sia. Menempati ladang untuk beribadah. Ini. Biksu itu belum membantumu. Bersihkan timahnya. Terlahir kembali. Semua dharma kembali ke asalnya. Konversi Wanyuan. Kaisar Zantianzun, tak terkalahkan. Kaisar Zantianzun. Hormatilah Tuhan dan kembalilah ke tahtanya. Baru-baru ini, Hideo Nakagawa, seorang akademisi dari Asosiasi Medis Jepang dan seorang ahli bedah otak, ditemukan tewas di rumahnya pada dini hari. Penyebab kematian tidak diketahui. Ini sudah menjadi kasus ke-13 di seluruh dunia dalam seminggu terakhir. Raja Iblis benar-benar melakukan segala yang dia bisa untuk membunuh Huang Chu. Apakah kamu di sini untuk membunuhku? Kenapa aku harus membunuhmu? Apa yang Tuan Chu katakan? Anda adalah Raja Iblis yang menculik Nona Chu. Di mana Nona Chu? Dia sudah mati. Kamu membunuhnya. Tuan Chu membunuhnya. Tidak. Tepatnya, itu harus disebut Raja Iblis. Tidak mungkin dia membunuh Kaisar.
Maksudmu dokter-dokter itu juga mati di tangan perawan? Putra mahkota bisa membuktikannya. Bahwa aku menemui putra mahkota. Saya bisa menyembuhkannya. Kenapa aku harus percaya padamu? Halo. Apa? Kapan waktu terbaik? Saya akan segera pergi ke sana. Jangan biarkan siapapun tahu. Paman Elang Hitam menyelamatkan tikus kuning itu. Musangnya hanyalah bagian tubuh Anda yang terpisah. Masih ada bantuan. Saya tidak menyangka Anda akan berani terjun ke dalam perangkap untuk camilan tengah malam. Hentikan. Aku tidak membunuh Kaisar. Saya di sini untuk menyelamatkannya. Bukan kamu yang membunuhmu saat kamu kentut. Mengapa dia membawa jarum perakmu padanya? Aku bilang kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Jarum perak sangat penting untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Setiap praktisi pengobatan Tiongkok mempunyai kebiasaan membawa jarum perak. Kamu bilang dia hanya roh pengembara dan masih hidup? Din, kamu sudah bangun? Kecuali jika itu adalah cucu iblis. Saya akan meminta Anda untuk segera menangkapnya, DLL. Malam yang gelap. Pergilah dan tangkap Raja Iblis. Ini tidak akan pernah kembali. Raja Iblis bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap oleh orang biasa. Jadi, UPS. Menunggu begitu awal. Saya masih punya waktu. Tinggalkan aku sendiri. Sudahlah. Berdiri tegak. Bukankah dokter mengharapkan hal itu? Akan ada hari ketika Anda berkomplot melawan. Anda bersatu untuk berkomplot melawan saya. Kita semua adalah orang-orang yang belajar darinya. Kamu masih hidup, Wang Zun. Paman Wang. Mengapa kamu mati di sini dengan nyaman, hidup dengan tidak sabar? Hari ini, tak satu pun dari Anda bisa bertahan. Aku akan menghancurkanmu. Menghancurkanmu. Ya. Anda adalah jarum iblis. Aku tidak bisa bertahan dari pukulan terakhirmu. Guru ke-6. Kamu memukul milikku. Bahkan jika kamu tidak peduli, aku akan mendapat masalah. Hahaha. Astaga. Kamu bukan dokter sialan. Kamu adalah seorang pembunuh. Kembalikan susu putriku. Anak ini kehabisan nafas saat datang. Omong kosong, kamulah yang membunuh putriku. Saya ingin Anda membayar dengan nyawa Anda. Saya baru saja mengatakannya. Anak itu jatuh dari gedung setinggi itu. Itu salahmu karena berbicara omong kosong. Dokter. Anda, tolong bujuk putri saya. Anda membujuk putri saya. Mengapa menangis? Gadis kecil ini belum mati. Dia bilang dia tidak mati hanya karena dia belum mati. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Namanya Xiao Yan. Dia adalah dokter ajaib paling terkenal dan terkuat di rumah sakit Nanjiang kami. Dia juga dekan kami.